Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maula dari kelas PAI 3B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori kognitivisme ini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk pengetahuan apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Tetapi, perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Ada tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu Jean Piaget, yang kedua yaitu Jerome Bruner, yang ketiga yaitu Ausubel, dan yang keempat Robert M. Gagnon. Tokoh yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Beliau pernah mengemukakan tentang perkembangan kognitif anak terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan kata ibu, Piaget mengatakan bahwa anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemudian kemampuan anak untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Sedangkan fungsi itu bersifat genetik atau bawaan dari lahir. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya, proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan maka meningkat pula kemampuannya. Jadi, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak perlu menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Penerapan teori Bruner yang
terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, atau bisa disebut advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Yang dimaksud dengan advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, yaitu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Maksudnya menghargai segala yang ada pada manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori ini juga mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya dari pengalaman hidup siswa dengan pengalaman hidup nanti akan dijadikan sebagai landasan materi. Nah, aplikasi dalam teori ini, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain atau melanggar aturan. Jadi, teori belajar humanistik itu merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Psikologi humanisme memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Nah, ada prinsip-prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua yaitu belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan kemudian yang terakhir yaitu belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kemudian ada tokoh-tokoh teori belajar humanisme, yaitu yang pertama ada Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga yaitu Carl Rogers. Yang pertama yaitu menurut Arthur Combs,
Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanisme ini. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu menurut Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi dirinya. Nah, oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Kemudian menurut tokoh yang ketiga yaitu Carl Rogers. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang teori belajar, kognitivisme, dan humanisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.